Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan, pembelajaran kedua. Kalian tentu pernah melihat embun di pagi hari. Embun terbentuk karena proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Namun, ketika siang hari, embun-embun tersebut menguap terkena sinar matahari. Peristiwa tersebut disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Sekarang, untuk menyelidiki bahwa kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda, mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan perubahan wujud benda. Tujuan: mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahannya yaitu es batu, mangkuk, palu, atau martil. Cara kerjanya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan seperti mangkuk, es batu, dan palu. Yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Yang kelima, es batu akan mencair. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas antara lain adalah sebagai berikut. Mentega dipanaskan. Logam dipanaskan pada suhu tinggi. Lalu, lilin yang dipanaskan. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya, mendesak para golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat
dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Evus untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut.
Dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari mempergerakkan gerakan tari. Tahukah kamu apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, bentuk tari tunggal. Yang kedua, bentuk tari berpasangan. Yang ketiga, bentuk tari berkelompok. Sekarang kita akan belajar volume 5 segi 4. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita peroleh rumus V 5 segi 4 sama dengan 1/3 dikali volume prisma segi 4. Volume 5 segi 4 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sehingga diperoleh rumus volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang mana V5 adalah volume 5, L5 adalah luas alas 5, dan T adalah tinggi 5. Contoh, hitunglah volume 5 segi 4 di bawah ini. Untuk menjawab soal tersebut, kita uraikan terlebih dahulu untuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan perhitungan. Diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 12 cm. Ditanyakan, hitunglah volume 5 segi 4. Lalu kita akan jawab. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis terlebih dahulu volume 5 segi 4. V5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus. Sama dengan 1/3 dikali 10 dikali 8 dikali 12. Hasilnya 320. Jadi volume 5 tersebut adalah 320 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.